Ayah teman masa kecilku, Yuda, seorang tabib. Beliau mempunyai sebuah cincin yang konon kabarnya di dalam cincin itu ada jinnya. Pengobatan beliau berupa herbal. Beberapa jenis tanaman ditumbuk, disaring dan diminum airnya. Begitu biasanya pengobatan ayah Yuda. Banyak pasien yang datang dari kampung, luar kampung, bahkan dari satu kabupaten datang untuk berobat. Dan selalu diobati dengan doa-doa dan herbal yang diracik ayah Yuda sendiri. Waktu itu aku kelas 2 SD, tahun 1974. Aku, Yuda dan ayahnya pergi ke suatu tempat di Bukit Tinggi. Kalau seingatku itu di daerah tembok Bukit Tinggi. Kami menaiki sebuah rumah semi permanen yang bangunannya terdiri dari batu dan kayu. Rumah khas tempo dulu. Waktu itu hari sudah sore, antara asar dengan maghrib. Banyak anak-anak seumuranku dan Yuda di dalam rumah itu telah menunggu ayah Yuda yang seorang tabib. Sebelumnya aku tidak mengerti ini acara apa. Tetapi setelah ayah Yuda menjelaskan, barulah aku paham. Ayah Yuda mengatakan dia mengobatin orang dengan mengambil herbal-herbal yang dia dapatkan dari dalam cincin. Dalam cincin itu ada kakek-kakek berjubah putih, sorban putih. Kakek itulah yang menunjukkan bahan-bahan untuk pengobatan. Semuanya adalah obat-obatan herbal. Ayah Yuda mendapatkan cincin itu dari ayahnya pula, yang juga seorang tabib. Tak semua orang dapat melihat kakek-kakek dalam cincin itu. Jadi kami dan puluhan anak-anak yang berada di rumah itu akan diberi kesempatan untuk melihat cincin tersebut. Apakah bisa melihat jin itu atau tidak? Caranya kita harus melihat cincin itu dengan tatapan kosong, tenang, samar-samar, dan kemudian kita akan melihat warna-warna tertentu dalam cincin tersebut. Batu cincin itu berwarna hitam, tapi pandangan kita bisa tembus ke dalamnya dan akan menemukan warna-warna yang lain. Apabila warna-warna itu telah kita temukan, kemudian kita akan menemukan sosok kakek-kakek muncul dalam bentuk sorban putih, baju putih. Kakek itu akan menyapa kita, kemudian dia akan menunjukkan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman untuk obat segala macam penyakit yang kita konsultasikan kepadanya. Begitulah penjelasan ayah Yuda sang tabib tersebut. Waktu itu saya duduk di sebelah kiri ayah Yuda, sementara Yuda duduk di sebelah kanan ayahnya. Dan ada puluhan anak-anak seusia kami yang duduk melingkar di ruangan tengah rumah tersebut. Ayah Yuda mempersilahkan anaknya terlebih dahulu untuk melihat cincin itu. Dan itu bukan pertama kalinya Yuda disuruh melihat cincin tersebut. Yuda melihat gambar-gambar warna-warna di dalam cincin itu, tapi tidak bisa melihat
ada kakek di dalamnya. Sekitar beberapa menit Yuda mencoba, tapi tetap gagal. Maka cincin diberikan ke anak sebelah Yuda. Anak ini pun gagal melihat cincin tersebut. Bukannya gagal melihat kakek, dia juga gagal melihat warna-warna di cincin itu. Baginya cincin itu hanyalah batu hitam biasa. Kemudian lanjut ke anak sebelahnya lagi, terus melingkar seperti putaran tawaf. Karena aku duduk di sebelah kirinya ayah Yuda, berarti aku harus menyelesaikan semua anak lain dulu mencobanya, baru sampai giliranku karena aku duduk di samping kiri tersebut. Ada sekitar 30 anak yang telah mencoba melihat cincin itu, tapi tidak satu pun yang sampai bisa melihat kakek berjubah putih itu. Sebagian hanya bisa melihat warna-warnanya saja, dan sebagian lagi hanya melihat batu hitam tok. 1,5 jam peristiwa itu berlangsung sampai tibalah giliranku yang terakhir. Aku sangat penasaran waktu itu karena semua anak gagal. Apakah aku akan berhasil sebagai anak yang terakhir melihat cincin itu? Aku semakin penasaran. Anak yang berada di samping kiriku pun gagal melihat kakek di cincin itu. Maka sampailah giliranku. Namun betapa herannya diriku. Ayah Yuda langsung mengambil cincin itu dari tangan anak yang berada di samping kiriku. Kemudian kembali memasangkan ke jari-jarinya. Aku benar-benar heran, tak percaya apa yang terjadi. Puluhan anak telah mencoba cincin itu, sementara aku sendiri yang tidak. Padahal aku adalah temannya Yuda, dan aku ke tempat itu bersamaan dengan Yuda, ayahnya, dan aku. Lalu kenapa aku diajak ke tempat ini, sementara aku tidak beri kesempatan sama sekali? Pertanyaan itu tak pernah terjawab sampai saat ini. Sampai aku melupakannya dan sekarang mengingatnya kembali. Ketika aku menjalani pendidikan di tanah Jawa, aku mendengar ayahnya Yuda telah meninggal. Dan waktu itu aku bertanya-tanya, siapakah yang mewarisi cincinnya ayah Yuda? Aku tak pernah tahu sampai sekarang. Dan di antara anak-anak ayah Yuda atau saudara-saudara Yuda, kulihat tidak ada yang menjadi tabib seperti ayahnya. 50 tahun telah berlalu, dan aku masih bertanya-tanya, kenapa aku tidak diberi kesempatan untuk melihat cincin itu. Begitulah ceritaku. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya dari Sultan Melano Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.